30 Oktober 2023 siap dimulai. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin pasukan kepada pembina upacara. Bapak Komando siap mengikuti upacara. Apakah siap? Sudah siap. Cepat. Siap. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara hari Senin dan peringatan Hari Sumpah Pemuda siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap. Teruskan. Terus. 2 kali jalan di 4. Maju. Jalan.
oleh pembina upacara. Marilah kita sejenak mengheningkan cipta kepada arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Gurunya, istirahat. Red! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembantu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha, juga anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga bisa berkumpul dalam rangka upacara bendera hari Senin, sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada panutan alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang taat sampai akhir zaman. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada hari ini kita upacara hari Senin sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kita selaku generasi muda memiliki kewajiban, yaitu melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang dengan sekuat tenaga, dengan mengorbankan jiwa dan raga untuk mendapatkan kemerdekaan seperti hari ini. Kalian adalah sebagai penerus bangsa yang harus melanjutkan perjuangan para pahlawan kita. Kenapa? Karena kemerdekaan itu didapat dengan mengorbankan pengorbanan jiwa raga. Pada awal sejarahnya, tonggak sejarah untuk menempuh kemerdekaan ini diawali dengan persatuan, diawali juga dengan kongres-kongres pemuda. Kongres pemuda yang pertama yaitu pada tahun 1926. Di sini kongres ini tidak menghasilkan kesepakatan. Kenapa? Karena masih ada sekat-sekat perbedaan. Jadi para pemuda waktu itu masih adanya kecintaan terhadap suku, kecintaan terhadap budaya, sehingga tidak adanya persatuan. Maka Kongres Pemuda yang pertama tahun 1926 tidak berhasil. Karena di situ banyak kongres pemuda-pemuda daerah yang lebih mengedepankan terhadap kesukuan. Contohnya misalnya ada pemuda Jawa, pemuda Minahasa, pemuda Sunda, pemuda Celebes atau Sulawesi. Di situ terpecah-pecah, terkotak-kotak karena lebih mengedepankan pada suku, budaya, tidak adanya persatuan, sehingga Kongres Pemuda yang pertama ini tidak berhasil.
Jadi awal tonggak perjuangan ini sebenarnya sebelumnya sudah ada mulai zaman Budi Utomo. Terus berlanjut sampai kepada Kongres Pemuda yang pertama. Kemudian Kongres Pemuda yang kedua diadakan pada tanggal 28 Oktober 1528. Itu Kongres Pemuda yang kedua yang alhamdulillah menghasilkan kesepakatan dengan adanya Sumpah Pemuda. Jadi untuk mendapatkan kemerdekaan ini tidak begitu saja didapatkan, tapi harus ditempuh dengan adanya persatuan, adanya jiwa nasionalisme, adanya jiwa kebangsaan, jiwa patriotisme. Kalian selaku penerus bangsa ini harus meneruskan para pejuang, para pahlawan kita yang ingin mendapatkan kemerdekaan ini dengan susah payah. Dengan apa kalian memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan Sumpah Pemuda ini? Yaitu dengan belajar, dengan giat, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Karena untuk menempuh suatu keberhasilan ada dua skill. Yang pertama ada hard skill, yang kedua ada soft skill. Hard skill contohnya apa? Belajar matematika, belajar fisika, belajar kimia, belajar bahasa Inggris, belajar agama, belajar mata pelajaran yang itu adalah hard skill. Tapi hard skill ini tidak ada artinya kalau tidak dibarengi dengan soft skill. Soft skill itu seperti apa? Berkaitan dengan program P5, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan elemen-elemen diantaranya ada apa? Ada sikap kita yang harus kita bina, misalnya sikap bertanggung jawab, kemudian sikap pantang menyerah, sikap sabar, sikap ulet, sikap mau berjuang tanpa cepat menyerah. Ini adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan soft skill. Hard skill harus dibarengi dengan soft skill. Apalagi kita sekarang menghadapi tahun Indonesia emas, ya, dengan masa 4.0. Kita akan menghadapi berbagai macam perubahan yang harus dihadapi dengan keterampilan, dihadapi dengan skill, sehingga kita bisa menempuh, bisa sukses menuju Indonesia emas dengan mengikuti perubahan, dengan mengikuti perkembangan zaman lewat perjuangan kita, yaitu dengan giat belajar. Amanatkan siswa di sini senantiasa harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang perkembangan zaman ini sangat cepat, hitungannya bisa tiap hari, ya, bukan bisa juga tiap detik, tiap menit. Jadi kalau kalian tidak ikut belajar akan ketinggalan. Jadi kalian di sini akan diciptakan, akan diarahkan kepada siswa menjadi learners. Learners itu adalah pembelajar. Jadi tidak berarti harus kalian oleh Bapak Ibu guru diajarkan baru belajar. Yang namanya learners itu harus ada inisiatif, ada kemauan sendiri untuk belajar. Belajar sendiri, jangan menunggu perintah Bapak Ibu guru. Sekarang misalnya di IT banyaknya aplikasi-aplikasi, banyaknya akun-akun, ya, yang berkaitan dengan perkembangan IT ini. Kalian belajar, ya, belajar sendiri tanpa harus menunggu instruksi, karena kalian sebagai learners atau pembelajar. Diciptakan kalian, disetting oleh Bapak Ibu guru untuk jadi pembelajar. Bapak Ibu guru hanya mengarahkan, ya, hanya memberikan bimbingan kepada kalian untuk senantiasa menjadi pembelajar. Jadi tolong Bapak ingatkan sekali lagi, jangan menjadikan perbedaan menjadi hambatan, ya, karena ada keterangan ikhtilaf itu rahmat, ya, perbedaan itu
rahmat. Jadi jangan menjadikan perbedaan ini menjadi perpecahan, tapi justru perbedaan kita ini harus menjadikan rahmat hingga kita bersatu untuk mencapai tujuan. Kita menjadi negara yang kuat, negara yang bisa bersaing, ya bisa bersaing dengan negara-negara lain. Sekarang kita dilihat dari literasi, numerasi, jadi sebelumnya negara kita termasuk yang rankingnya rendah. Nah, ini adalah tantangan bagi kita supaya kita bisa bersaing dengan negara lain, yaitu dengan meningkatkan literasi dan numerasi. Literasi yaitu dengan banyak membaca, banyak menghitung, supaya kita tidak ketinggalan oleh negara-negara, oleh bangsa-bangsa lain. Yang itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Sorak-Sorak dengan irama satu kedua. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat, lagi berkah, serta selamatkan kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu-lah kami bergantung, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, upacara hari Senin dan peringatan Hari Sumpah Pemuda telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara berkenan untuk meninggalkan lapangan upacara.
pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat! Tenang! Tegak! Tenang! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman upacara